kamu harus siapin ayam cemani, terus darah. Nah, darah ayam cemani ini harus beli 2 ya, jadi darahnya doang sama ayam yang masih hidup. Oke, terus saya butuh ada janin. Nah, kalau janin yang saya butuhin ini nanti boleh kamu yang nyari, boleh saya yang nyari. Selain kembang sama menyan, ini yang 3 ini yang paling sulit. Karena yang namanya ayam cemani kadang ada orang ayam cemani cemani-cemanian. Nah, kamu harus cari dari lidah, darah, mata, semuanya serba hitam. Dan yang paling sulit nanti nyari janin itu urusan saya. Kalau kamu tidak sanggup. Janin untuk kumaha teh? Janin apa? Saya mau janin usia 1-4 bulan. Kalau kamu gak ada yang sarana untuk nyari atau media untuk nyari, carilah di dukun abur. Biasanya banyak, saya nggak ngerti teh. Kalau kamu nggak ngerti boleh, tapi ini bayarnya beda. Di luar mahar, ini 8 juta. Saya sanggup teh. Kamu datang ke sini 3 hari, bawa yang saya mau atau bawa uang yang saya mau. Siap. Udah nggak lama, 3 hari kemudian dia datang. Ternyata ayam cemani yang dia bawa benar. Dia datang bertiga sama 2 laki-laki. Dia bawa ayam cemani dan dia ngeluarin uang segepokan itu, gepokan itu ada 8 juta beserta mahar. Maharnya sekitar saat itu 70 sekian juta. Karena dia maunya rentet ya, Mang, dari dia sakit terus mati gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan banget sama keluarganya kalau dikerjain orang lah, bahasanya gitu, sakit dulu dia maunya. Nah, saya bilang, lu kan punya fotonya, lo punya nama, tanggal lahirnya lo punya. Gue butuh satu nih yang susah, ludah. Ludah, gimana ya caranya? Tapi anak buahnya dia langsung ngomong, tenang bu, saya bisa, saya sering ngopi kok bareng dia. Oh ya udah, jadi ludahnya itu gimana? Kalau dia ngeludah di tanah kan itu ada bekas ludahnya dia, karena pasir. Walaupun udah ngering nggak apa-apa, ambil aja, yang penting itu bekas ludahnya dia. Oh ya udah, akhirnya si anak buahnya ini gimana caranya ngobrol di belakang, ada ludah dan itu benar Fulan itu yang ngeludah kan? Karena nggak akan Mang bisa masuk kalau emang itu dia pura-pura. Kayak misalnya pakai ludahnya ludah orang lain, seakan-akan pakai ludahnya si Fulan ini yang kita mau ngerjain, gak akan pernah bisa. Akhirnya semua media udah ada, tinggal satu, janin. Saya kontak ke Abah, saya telepon ke Nyai, istrinya Abah, karena kebetulan Nyai doang yang bisa megang handphone. Saya bilang saya butuh janin. Nah, adiknya Abah itu dukun abur yang selalu menyimpan beberapa janin untuk saya. Saya minta yang muda lah, nggak yang tua gitu. Kira udah dapet, dianterin sama anak buah Abah ke tempat saya praktek. Semua alat-alatnya sudah ada, sudah siap. Sajenannya udah, terus si darah ayam cemani udah. Ayam cemaninya juga saya sudah potong. Saya cuma butuh kepala sama jantung. Ya, dalemannya dia ada jantungnya, hati empelanya dan lain-lainnya, itu dalemannya saya butuhin. Sama janin. Nah, prosesnya itu cuma 15-20 menit karena saya manggil iblis. Saya ritual pemanggilan iblis. Saat iblis itu datang, yang dimana memang saya kolaborasi atau kerja sama iblis, saya makan itu dari pala ayam, minumnya dari jantung, baru terakhir saya sembahin. Ini semua saya kucuk janin ke muka saya, terus saya sisain sedikit, baru ini janin saya. Gimana kalau ditanya rasanya gimana teh, saya udah nggak bisa ngebayangin apapun. Di situ rasanya ya kayak saya lagi mempersembahkan sembahan untuk orang yang saya sayang, bahwa please dong gue minta tolong nih, gue udah kasih. Jadi setengah badan saya itu sebenarnya udah kerasukan sama dia gitu. Makan udah itu semuanya habis. Setelah saya rasa balik lagi akal saya normal, karena kan 30% hilang, saya antara sadar sama enggak. Saya ambil foto si Fulan ini, saya kucurin darah, saya sudah siapin bonekanya. Kalau kita bilang boneka santet, Mang. Udah di situ udah ditulisin namanya pakai si darah tadi, saya coret pakai pulpen. Jadi kayak pena gitu, saya pakai darah, nama sama binnya. Saya mainin darahnya, saya kucurin, mainin menyan. Saya ajian saya ke si sang iblis saya, Tuan Agung saya ini. Gimana caranya biar dia ngerasain dulu sakit di perut, di kepala, darah itu dikucurin, baru kita tancepin 3
jarum. 3 jarum di kepala, 3 jarum di dada, 3 jarum di kaki, terus di p***nya dia. Karena kebetulan laki-laki kan. Terus saya semua badan sakit, Mang. Saya biarin dia diem, saya panggil orangnya masuk, nanti kamu lihat aja ya, 3 sampai 1 bulan ke depan dia bakalan sakit nggak udah-udah. Karena sejatinya santet itu bukan yang kayak orang-orang bilang tiap hari dikerjain, enggak. Dalam saya cuma tancepin itu ke boneka itu, saya diemin sebulan pun rasanya kayak gitu. Sebelum ada orang yang ngebantuin, sebelum ada spiritualis lain, alim ulama yang ngebantuin. Dia datang 2 minggu kemudian ke saya, wah hebat teh. Kemarin lagi bawa barang sama suami saya, tiba-tiba dia pingsan. Katanya kepalanya nggak kuat, sakit, pundaknya sakit. Terus besoknya saat mau kencing, katanya mau kencing sakit banget gitu. Terus dia lagi minta izin nih, mau pulang, mau berobat ke dokter karena sama suami saya dikasih uang. Akhirnya saya bisa nih gimana caranya memperalat suami saya untuk hasil-hasil yang mebel penjualan itu saya ambil. Oke, saya butuh uang 10 juta saya gitu buat ya selanjutnya bulan berikutnya saya kerjain lagi. Oh sanggup teh, siap, dikirim duit 10 juta dikasih ke saya. Setelah sudah hitungan 41 hari, di malam 41 hari saya kerjain lagi. Karena dia bilang saya maunya bulan berikutnya udah gak sanggup aja, mati. Nanti kalau dia mati, teteh saya tambahin duit seperti awal, berarti 70 sekian lagi kan. Ya udah, ini tancepan yang tadinya setengah di kepala, dada, terus kaki sama ini saya tancepinnya dalam. Saya makin tekan, jadi yang atas udah ke dalam, yang tengah ini nyatu sama yang dalam, yang di bawah nyatu lagi ke atas ke dalam. Jadi boneka antara depan sama belakang udah isinya jarum semuanya. Di saat itu saya taruh 1 bejana, saya tumpuk pakai tanah kuburan, saya aur darah, jadi darah disiram, pakaiin kembang lagi, airnya itu kita ngambil airnya dari 7 sumur. Jadi saya memang punya beberapa bejana di dalam ruangan saya itu kayak kendi gede-gede, itu saya ngambil dari 7 sumur. Kita siram biar apa, nggak kebaca sama dukun-dukun lain. Kalau kita mau matiin dia, jadi kalau misalnya ada orang yang nolongin nggak sempet ketolong gitu, Mang. Pasang, menyan kita nyalain, siram air yang terakhir, baru kita meledakin di situ, bakar. Kita bakar bareng sama si menyan itu. Tuh nggak tahu gimana caranya, pokoknya hari itu harus mati dan dia mintanya. Jadi kita kerasinnya begitu. Akhirnya keluar deh tuh darah-darah dari bejana itu keluar sendiri, berarti udah berhasil. Nah dia datang habis ngerjain itu sekitar 15-20 menit, 3 jam kemudian dia datang ke rumah, ke tempat praktek saya. Teh, saya dapat kabar dari suami saya, si Fulan meninggal. Berarti saya berhasil sih.